Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Cynthia Putri Rasri dengan NPM 241303302 dari kelas A Prodi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kondisi sosial ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda dan Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sosial Ekonomi. Baik, langsung saja pada pembahasan materi yang pertama. Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 di daerah Banten. Nah, kedatangan mereka ini dengan alasan berdagang mencari rempah-rempah yang diproduksi Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia merupakan kepulauan dengan hasil rempah-rempah yang sangat diminati bangsa Eropa. Kedatangan mereka ini juga lebih fokus dalam keuntungan ekonomi. Hal ini terlihat dari cara Belanda untuk mengumpulkan dana ekspedisi mereka ke Asia. Nah, Belanda ini membiayai ekspedisi perdagangan dengan mengajak banyak orang untuk ikut menyumbang dana. Setiap penyumbang itu mendapat bagian keuntungan yang besar, sesuai besar dana yang mereka tanamkan. Cara ini membuat ekspedisi itu makin banyak dan lama-kelamaan mereka mulai menjadi kekuatan armada laut yang berpengaruh. Kebijakan kolonial Belanda yang pertama yaitu monopoli perdagangan oleh VOC. Verenigde Oost-Indisch Company atau VOC itu didirikan pada tahun 1602 sebagai perusahaan dagang Belanda yang memiliki hak istimewa atau hak oktrooi dari pemerintah Belanda. Hak istimewa ini menjadikan VOC bukan sekedar perusahaan dagang biasa, melainkan organisasi semi negara yang memiliki kekuasaan luar biasa di wilayah kekuasaannya. Nah, salah satu hak utama VOC ini adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada yang sangat diminati di pasar Eropa. Dengan kekuasaan ini, VOC itu mengontrol harga dan distribusi rempah-rempah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. VOC itu juga berhak mendirikan benteng, membentuk angkatan perang, serta menyatakan perang atau membuat perjanjian dengan raja-raja lokal layaknya sebuah negara merdeka. Nah, hal ini membuat VOC itu dapat menggunakan kekuatan militernya untuk memaksa rakyat dan penguasa lokal mengikuti kehendaknya. Dalam praktiknya, VOC itu sering menggunakan politik adu domba atau yang dinamakan dengan divide et impera antar kerajaan atau wilayah untuk memperkuat kekuasaannya atau relasinya. Mereka memanfaatkan konflik antar kerajaan itu agar mudah menguasai wilayah strategis dan memperluas kekuasaan tanpa adanya perlawanan yang terkoordinasi. Kekuasaan VOC di Kepulauan Indonesia itu berlangsung selama hampir 2 abad. Meskipun pada awalnya VOC mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda, namun akhirnya perusahaan ini bangkrut akibat korupsi, pemborosan, dan perlawanan dari rakyat lokal. Pada tahun 1799, VOC ini dibubarkan seluruhnya dan seluruh kekuasaannya itu diambil alih oleh pemerintah Belanda yang kemudian meneruskan penjajahan di wilayah Indonesia itu secara langsung atas Hindia Belanda atau Indonesia.
kebijakan kolonial Belanda yang kedua yaitu adalah sistem tanam paksa atau Kulturstelsel, yang merupakan kebijakan kolonial yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch untuk mengatasi krisis keuangan yang dihadapi Belanda pasca Perang Napoleon dan kekalahan mereka dari Inggris. Nah, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengisi kas negara Belanda dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di tanah jajahannya. Sistem ini mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh di 1/5 dari luas tanah pertanian mereka. Dan jika tidak memiliki lahan, rakyat itu harus mengganti kewajiban dengan kerja paksa selama 60 hari per tahun di perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda. Nah, hasil panen dari tanaman tersebut itu dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sangat murah, dan selanjutnya itu diekspor ke Eropa dengan keuntungan besar bagi Belanda. Sistem ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi rakyat Indonesia, terutama para petani. Tanah yang semula digunakan untuk menanam padi dan kebutuhan sehari-hari mereka itu dialihkan untuk ditanami tanaman ekspor, sehingga menyebabkan krisis pangan dan kelaparan di beberapa daerah. Selain itu, beban kerja yang berat tanpa imbalan yang layak menyebabkan penurunan kesejahteraan rakyat. Banyak petani itu yang jatuh miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Sistem tanam paksa ini menuai berbagai kritik keras dari kalangan Eropa sendiri. Seperti itu ada Edward Dostoevsky dalam bukunya itu Max Havelaar yang mengungkap mengenai penderitaan rakyat Indonesia. Nah, kebijakan yang berikutnya yaitu adalah kebijakan ekonomi liberal. Setelah sistem tanam paksa tadi mendapat banyak sekali kritik karena menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan pemerintah kolonial, Belanda itu mulai menerapkan kebijakan baru yang dikenal dengan ekonomi liberal. Kebijakan ini dimulai sekitar tahun 1870 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria dan juga Undang-Undang Gula. Dalam sistem ekonomi liberal ini, peran pemerintah kolonial itu dikurangi dan digantikan oleh peran swasta atau pengusaha-pengusaha Eropa dalam mengelola kegiatan ekonomi, terutama di sektor perkebunan dan pertambangan. Melalui Undang-Undang Agraria ini, pemerintah membuka kesempatan bagi investor asing, terutama yang dari Belanda, untuk menyewa tanah-tanah di Indonesia hingga 99 tahun. Undang-undang ini mensyaratkan bahwa tanah yang disewa itu harus merupakan tanah yang tidak digarap. Namun dalam praktiknya banyak tanah rakyat pribumi itu yang diambil oleh penguasa atau perusahaan swasta, sehingga terjadi perampasan lahan secara besar-besaran dan menyebabkan rakyat kehilangan hak atas tanah dan harus bekerja sebagai buruh atau kuli di perkebunan dengan sistem kerja upah yang rendah. Ekonomi liberal ini membawa pertumbuhan aktivitas produksi dan perdagangan, khususnya di sektor perkebunan seperti tebu, kopi, karet, dan tembakau. Pembangunan infrastruktur juga meningkat seperti rel kereta api dan juga pelabuhan-pelabuhan untuk memudahkan distribusi hasil perkebunan ke pelabuhan ekspor. Namun pertumbuhan ini tidak dinikmati oleh masyarakat pribumi
keuntungan yang besar, sementara rakyat itu tetap berada dalam kemiskinan dan ketergantungan. Etis merupakan kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada sekitar tahun 1901 sebagai bentuk tanggapan terhadap kritik yang semakin keras terhadap praktik kolonialisme yang dianggap eksploitatif. Kebijakan ini juga dikenal dengan sebutan politik balas budi karena didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah Belanda itu memiliki utang moral terhadap rakyat Indonesia akibat penderitaan panjang yang disebabkan oleh sistem tanam paksa dan eksploitasi kolonial lainnya. Maka melalui politik etis ini, pemerintah kolonial itu menyatakan keinginannya untuk membalas budi pada rakyat jajahan dan memperbaiki kesejahteraan mereka. Programnya itu ada 3 program, yaitu yang disebut dengan Trias van Deventer, yaitu ada irigasi, emigrasi, dan edukasi. Irigasi bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan membangun serta memperbaiki sistem pengairan, khususnya di pedesaan Jawa. Emigrasi itu memindahkan penduduk ke daerah luar Jawa untuk mengurangi kepadatan. Sementara itu, edukasi itu dilakukan untuk mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi, anak-anak pribumi, seperti sekolah rakyat dan sekolah guru untuk mencetak tenaga terdidik lokal untuk membantu administrasi kolonial. Namun dalam praktiknya itu, implementasi politik etis sangat terbatas dan diskriminatif. Pembangunan irigasi itu lebih banyak menguntungkan wilayah perkebunan yang dikuasai oleh pengusaha Belanda. Program emigrasi itu dilakukan tanpa persiapan yang memadai sehingga menimbulkan penderitaan baru bagi para transmigran. Lalu, akses pendidikan itu juga hanya terbuka bagi sebagian kecil rakyat pribumi, khususnya anak-anak dari keluarga bangsawan atau priai. Dan bahkan pendidikan itu diberikan cenderung untuk mencetak pegawai rendahan yang setia pada sistem kolonial dan bukan untuk membangun kesadaran nasional atau kemandirian bangsa Indonesia. Meskipun banyak penyelewengan dalam pelaksanaannya, salah satu dampak penting dari politik etis ini adalah munculnya kelompok elit terpelajar pribumi yang kelak akan menjadi pelopor gerakan kebangsaan Indonesia. Kehidupan ekonomi masa kolonial Belanda ini dapat dibagi menjadi 3 kegiatan utama, yaitu produksi yang diatur oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan Belanda dengan fokus utama itu pada pertanian ekspor seperti kopi, tebu, dan tembakau yang diwajibkan ditanam oleh petani melalui sistem tanam paksa. Lalu yang kedua itu ada distribusi barang yang dikendalikan oleh pemerintah dan pengusaha Eropa, di mana hasil bumi terutama rempah-rempah itu diekspor ke Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan besar. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi, di mana masyarakat pribumi itu konsumsinya sangat terbatas karena sebagian besar hasil pertanian itu harus diserahkan kepada pemerintah kolonial. Selain itu, tingkat pendapatan yang rendah membuat masyarakat itu semakin sengsara. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, struktur sosial masyarakat itu dibentuk secara hierarkis berdasarkan ras dan kelas sosial. Masyarakat itu dikelompokkan dalam 3 kelas utama. Yang pertama itu terdiri dari orang Eropa, khususnya itu Belanda dan bangsa
bangsa kulit putih lainnya yang memegang kendali atas pemerintahan dan sektor-sektor penting dalam ekonomi dan pendidikan. Lalu di bawahnya itu terdapat kelompok yang disebut sebagai Timur Asing, yaitu warga keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Nah, kelompok ini umumnya itu diberi ruang dalam bidang perdagangan serta ekonomi. Lalu yang kelas terbawah itu merupakan pribumi atau penduduk asli Indonesia. Meski mayoritas kedudukan sosial mereka itu paling rendah dan terbatas dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, setiap kelompok tersebut itu memiliki sistem hukum, pendidikan, serta tempat tinggal yang berbeda. Selain itu, mobilitas sosial pada masa kolonial Belanda ini sangat terbatas, terutama bagi pribumi. Naik ke kelas sosial yang lebih tinggi itu hampir mustahil, kecuali jika seseorang itu berhasil masuk dalam struktur birokrasi kolonial Belanda, seperti menjadi priai atau pegawai rendahan. Namun posisi ini juga tetap dalam pengawasan ketat dan tidak memberikan kekuasaan mutlak atau yang sejati. Nah, struktur sosial yang tertutup ini membuat ketimpangan sosial itu semakin melebar. Berikutnya adalah masa kolonial Inggris. Nah, kekuasaan Inggris ini berlangsung cukup singkat, yakni antara tahun 1811 hingga 1816. Hal ini terjadi ketika Belanda itu berada di bawah pendudukan Prancis, sehingga Inggris itu mengambil alih wilayah jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, pemerintahan kolonial Inggris ini dipimpin oleh Thomas Stafford Raffles dengan tujuan utamanya sama seperti bangsa Eropa lainnya yang datang ke Indonesia adalah untuk mencari keuntungan ekonomi, khususnya dari perdagangan rempah-rempah. Selain itu, Inggris juga ingin memperluas pengaruhnya dan menyaingi dominasi Belanda di wilayah Asia. Inggris itu tidak hanya berusaha menguasai perdagangan, tapi juga menerapkan berbagai kebijakan baru dalam sistem pemerintahan kolonial. Dalam pemerintahan Inggris di Indonesia ini, salah satu kebijakannya yang paling terkenal yang diterapkan oleh Raffles itu adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Pada sistem ini, tanah itu dianggap miliknya negara, dan petani sebagai penggarap itu harus membayar sewa kepada pemerintah kolonial. Raffles beranggapan bahwa sistem ini lebih adil dibanding dengan sistem tanam paksa karena petani itu diberi kebebasan untuk menanam tanaman apapun. Namun, dalam praktiknya, ini kurang berhasil karena banyak petani itu belum terbiasa dengan sistem ekonomi berbasis uang dan tidak memahami mengenai ketentuan sewa tanah tersebut. Secara umum, pada masa kolonial Inggris ini, struktur ekonomi rakyat Indonesia itu belum mengalami perubahan besar dari pemerintah kolonial yang sebelumnya. Produksi masih berorientasi atau pada seputar pertanian tradisional, lalu distribusi itu menghadapi hambatan logistik serta konsumsi masyarakat yang sebagian besar itu tetap pada pola lama. Meskipun niat Raffles ini sebenarnya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan serta mendorong efisiensi, kebijakan sewa tanah ini justru menimbulkan kesulitan yang baru bagi rakyat. Nah, banyak petani tidak mampu membayar sewa karena penghasilan mereka tidak tetap. Terlebih lagi, belum adanya sistem pendataan mengenai pertanian yang rapi, sehingga penerapan sistem ini itu tidak efektif dan dalam beberapa kasus itu justru menimbulkan keresahan. Pada masa kolonial Inggris ini,
Kondisi masyarakat pada aspek sosialnya itu masih didominasi oleh sistem feodal, di mana rakyat itu kebanyakan hidup sebagai petani dan berada di bawah kekuasaan para bangsawan atau kepala. Pemerintahan Inggris ini mencoba melakukan berbagai reformasi sosial seperti perubahan pada administratif. Salah satu langkahnya itu menghapus kekuasaan penuh bangsawan lokal seperti bupati yang sebelumnya itu memegang kendali atas rakyat dan juga tanah. Kebijakan ini mengubah struktur kekuasaan tradisional dan menggantikannya dengan sistem pemerintahan kolonial yang lebih tersentralisasi, sehingga posisi bangsawan lokal itu semakin lemah di mata rakyat. Selain itu juga Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah atau tanah tadi, land rate, yang mengubah hubungan antara rakyat dengan pemerintah kolonial. Dari yang semula itu menyetor hasil bumi menjadi rakyat membayar untuk sewa tanah. Meskipun pengaruh budaya barat itu masuk seperti melalui bahasa, pendidikan, dan sistem hukum, namun dampaknya itu belum merata karena pemerintahan Inggris ini sangat singkat. Masa kolonial Inggris itu memang tidak berlangsung lama, namun meninggalkan jejak penting dalam sejarah Indonesia. Raffles itu membawa sejumlah ide mengenai pemerintahan dan ekonomi, tetapi tidak semuanya itu berhasil diterapkan karena keterbatasan kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Pengaruh Inggris itu lebih terasa dalam aspek administratif serta intelektual, sementara dampak ekonominya itu masih sangat terbatas. Kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia selama masa kolonial, baik di bawah Belanda maupun Inggris, itu didominasi oleh eksploitasi sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan bangsa penjajah. Nah, secara sosial, masyarakat pribumi itu ditempatkan pada lapisan terbawah dalam struktur sosial yang hierarkis dan diskriminatif, dengan mobilitas sosial yang sangat terbatas. Pemerintah kolonial itu menerapkan kebijakan yang menekan rakyat, mulai dari monopoli, VOC, sistem tanam paksa, hingga ekonomi liberal, yang semuanya itu untuk memperkaya penjajah dan menyengsarakan petani dan buruh pribumi. Upaya reformasi seperti yang dilakukan Inggris melalui sistem sewa tanah atau Belanda itu lewat politik etis, itu pun tidak membawa perubahan yang besar atau signifikan bagi kesejahteraan rakyat karena pelaksanaannya itu tidak adil dan tetap berpihak kepada bangsa kolonial. Sehingga ketimpangan sosial dan ekonomi itu terus terjadi dan meninggalkan warisan penderitaan panjang bagi bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun jika materinya kurang, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.